Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-89. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Mahesa Agni yang belum tertidur menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba menekan kecemasannya. Sri Rajasa adalah seorang yang seakan-akan tidak dapat dinilai tingkat kemampuannya, karena ia seolah-olah dilahirkan menjadi seorang manusia yang ajaib. Namun demikian, Witantra yang sekarang pasti bukan Witantra yang dahulu pernah dikalahkannya. Ketika suara tanda bahaya itu sudah bergeletar memenuhi halaman istana, maka Mahesa Agni pun segera membenahi diri, bangkit dari pembaringannya, dan dengan tergesa-gesa pergi ke gardu induk di sisi regol depan halaman istana. Hampir berbareng dengan kedatangannya adalah Anusapati dan Mahesa Wongateleng. Orang itu tidak akan dapat lolos, berkata Panglima Pengawal. Tuanku Sri Rajasa dan Tuanku Mahesa Agni ada di istana. Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, apakah pasukanmu sudah mengawasi setiap jengkal dinding istana? Mereka sudah menyebar. Aku harap mereka dapat menahan orang yang sombong itu untuk tetap berada di dalam, sehingga kita dapat menangkapnya. Mahesa Agni tidak menjawab, tetapi kegelisahannya kadang-kadang masih menghentak-hentak dadanya. Aku akan mengelilingi halaman ini, berkata Mahesa Agni. Marilah, ikutlah aku. Panglima itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini ia tidak sendiri. Panglima dari kesatuan yang lain pun ada pula di gardu itu. Karena itu, maka diserahkannya pimpinan kepada seorang kawannya, dan ia sendiri mengikuti Mahesa Agni mengelilingi halaman istana. Agaknya Anusapati dan Mahesa Wongateleng pun tidak mau ketinggalan, sehingga sebuah kelompok kecil itu kemudian meninggalkan gardu induk. Dalam pada itu, selagi Toh Joyo menjulurkan pedangnya kepada bayangan hitam itu, ternyata suara tanda bahaya telah tersebar ke segenap sudut. Namun bayangan hitam itu tampaknya masih tetap tenang. Bahkan sambil tertawa pendek, bayangan itu berkata, Selamat malam Tuanku Toh Joyo. Hamba datang menghadap lagi. Tetapi kali ini hamba datang sendiri, tidak bersama dengan dua orang kawan hamba seperti beberapa hari yang lalu. Persetan, geram Toh Joyo. Kau tidak akan dapat lolos kali ini. Maaf tuanku, guru tuanku yang kasar itu agaknya terlampau tergesa-gesa. Witantra berhenti sejenak. Ketika ia memandang orang itu sekilas, ternyata ia sedang berusaha untuk bangkit. Tetapi agaknya punggungnya terasa terlampau sakit. Jangan mengigau, bentak Toh Joyo. Jangan menyerang tuanku. Dinding ini terlampau tipis bagi kaki tuanku.
Nanti tuanku terjatuh seperti guru tuanku itu. Ya! Terdengar suara yang lain dari bawah dinding, sehingga keduanya berpaling. Bagaimanapun juga, dada Witantra berdesir juga melihat Sri Rajasa berdiri tegak dengan tangan bertolak pinggang. Tatapan matanya yang tajam, bagaikan tatapan mata seekor kucing Condromowo yang melihat seekor tikus di atas atap. Sekali Witantra menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia bukan seekor tikus. Witantra kini adalah Witantra yang seakan-akan telah mencapai taraf tertinggi dari ilmu olah kanuragan dan telah menemukan kemantapan dari penguasaan ruhaniahnya. Karena itu, maka dengan tenang Witantra menyapa Sri Rajasa yang masih berdiri tegak. Ampun tuanku, bahwa hamba telah berani mengunjungi halaman istana tuanku tanpa seizin tuanku. Beberapa hari yang lampau, hamba pernah datang pula kemari, melihat bagaimana putra tuanku berlatih. Kini hamba datang kembali karena hamba sangat tertarik melihat latihan-latihan itu. Latihan-latihan yang sama sekali tidak mendasar dan sama sekali tidak mempertimbangkan jalur ilmu yang sewajarnya. Sri Rajasa masih berdiri di tempatnya tanpa bergeser sedikit pun. Latihan-latihan itulah yang telah menarik hamba untuk sekali lagi datang kemari. Terima kasih atas kunjunganmu itu, jawab Sri Rajasa kemudian. Tetapi apakah tidak lebih baik kalau aku mempersilahkan tamuku turun dan masuk ke dalam bangsalku? Dari sana kau akan dapat melihat latihan itu dengan lebih baik lagi. Terima kasih tuanku. Sebenarnya hamba tidak ingin mengganggu tuanku. Hamba merasa cukup menonton dari tempat ini. Seorang tamu yang sopan akan dengan senang hati dipersilahkan oleh tuan rumahnya. Kenapa kau tidak? Hamba bukan seorang tamu yang sopan. Kedatangan hamba pun tidak mempergunakan cara yang sopan pula. Karena itulah, agaknya di halaman istana ini telah bergema tanda bahaya. Yah, kau mengerti juga agaknya. Sri Rajasa berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi siapakah kau sebenarnya? Mungkin kau merasa perlu memperkenalkan dirimu lebih dahulu. Bayangan hitam yang bertengger di atas dinding batu itu termenung sejenak, namun kemudian jawabnya, hamba kira tidak perlu tuanku, karena hamba memang tidak mempunyai pertanda apapun juga yang dapat dianggap penting. Tetapi kau tentu punya nama dan tempat tinggal. Hamba tidak punya nama tuanku, dan tempat tinggal hamba pun bukanlah tempat tinggal yang sewajarnya. Hamba berkeliaran di sepanjang padang karautan, sehingga orang memberi nama kepada hamba, Hantu Karautan. Dada Sri Rajasa berdesir karenanya. Sejenak ia berdiri tegak bagaikan patung. Memang sekilas angan-angannya lari kepada Mahesa Agni, tetapi menilik bentuk tubuhnya, orang itu memang bukan Mahesa Agni. Mahesa Agni adalah orang yang paling mengetahui tentang keadaannya semasa kanak-kanak. Semasa ia masih berkeliaran dengan sebutan Hantu Karautan. Selama ia masih sering merampok, memperkosa dan masih menjadi buruan yang tidak pernah dapat tertangkap. Mahesa Agni kebetulan ada di Kediri saat ini, katanya di dalam hati. Tuanku. Sri Rajasa tersentak mendengar panggilan itu. Sekarang perkenankan hamba pergi. Hamba ingin melihat latihan yang kasar itu. Tetapi agaknya guru tuanku Tohjoyo mengetahui kehadiran hamba dan ia berkeberatan untuk meneruskan latihannya.
Bahkan dengan serta-merta, ia mencoba menyerang hamba dan memaksa hamba untuk membela diri. Kepada putra tuanku, hamba sudah memperingatkan agar tidak menyerang hamba di atas dinding batu yang sempit ini. Tentu, jawab Sri Rajasa. Tohjoyo sebaiknya tidak menyerangmu, karena gurunya tidak berhasil menangkapmu, apalagi muridnya. Sri Rajasa berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi apakah kau keberatan kalau aku yang melakukannya?" "Tentu tuanku, hamba berkeberatan pula. Tuanku adalah seseorang yang tidak terkalahkan. Itulah keberatan hamba. Bagaimana kalau kau menyerah? Hamba juga berkeberatan." "Baiklah. Sekarang aku akan membuat pertimbangan dari segi kepentinganku. Aku memerlukan kau." Witantra mengerutkan keningnya. Sudah sampai saatnya ia mempersiapkan diri. Ia sadar bahwa suara tanda bahaya itu sudah merata, dan kini setiap sudut dan setiap jengkal tanah sudah dijaga dengan rapat. "Sudah waktunya aku melarikan diri," berkata Witantra. Tetapi ia tidak sempat merenung lebih lama. Tiba-tiba saja Sri Rajasa telah berada di atas dinding itu pula, di hadapan Tohjoyo. "Oh," desis orang berkerudung. "Apakah tuanku juga ingin bermain-main? Sudahlah. Aku tahu bahwa kau ingin mencoba apakah Sri Rajasa mampu menangkapmu." "Ya tuanku, tetapi hantu karautan tidak pernah dapat tertangkap. Apakah tuanku percaya?" Sri Rajasa mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Memang hantu karautan tidak pernah dapat tertangkap, karena Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi belum pernah mencobanya." Tiba-tiba Witantra tertawa mendengar jawaban itu. Katanya, "Apakah sekarang Batara Sang Amurwa Bumi akan mencoba menangkapnya?" Dada Sri Rajasa menjadi berdebar-debar, tetapi ia menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Ya." Witantra menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya mata Ken Arok yang masih saja tetap menyala seperti pertama-tama ia melihat. "Baiklah tuanku, kalau begitu, biarlah hamba mencoba melarikan diri, dan tuanku mencoba untuk mengejarnya. Hamba tahu, istana ini sudah terkepung. Tetapi hamba pun tahu bahwa hamba akan dapat meloloskan diri. Hanya Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi sajalah yang mungkin dapat mengejarku. Itu pun baru suatu kemungkinan." Tetapi Sri Rajasa ternyata tidak membiarkan Witantra untuk melarikan diri. Tiba-tiba saja Sri Rajasa telah menyerangnya dengan garangnya. Dengan ilmu yang tidak dimengertinya sendiri, Sri Rajasa langsung berusaha untuk melumpuhkan lawannya. Ternyata Witantra memang bukan Witantra yang dahulu. Agaknya setelah sekian lama ia menyepi, terbentuklah kekuatan ilmu yang ajaib dari dirinya. Seperti luluhnya ilmu Gundala, Sosro, dan Kalabama di dalam diri Mahisa Agni, dibumbui oleh tata gerak yang cepat, kekasar-kasaran yang ditemunya di antara sarang Kebu Sindet dan Wong Sarimpat. Karena itu, maka sejenak kemudian terjadilah sebuah perkelahian yang sengit di atas dinding yang sempit itu. Benturan antara dua puncak ilmu yang sangat dahsyat. Dalam pada itu, para prajurit pun segera melihat apa yang terjadi, sehingga berlari-larian
mereka pergi ke longkangan di belakang istana, termasuk Mahesa Agni dan Anusapati. Tetapi demikian mereka memasuki longkangan itu, maka Witantra pun segera meloncat ke dinding di sebelah pada batas silang dengan dinding yang langsung bertemu dengan dinding sekeliling halaman itu. Beberapa orang menjadi bingung karenanya. Mereka tidak dapat dengan mudah meloncat ke atas dinding yang sempit itu. Karena itu, beberapa orang menjadi termangu-mangu karenanya. Ketika Anusapati melihat Tohjoyo ada di atas dinding itu, hampir saja ia menyusulnya meloncat pula. Tetapi Mahesa Agni sempat menggamitnya dan berbisik, "Kau tidak akan mampu meloncat setinggi itu dengan begitu mudahnya." Oh, Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Hampir saja ia melupakannya. "Tinggallah di sini. Adalah janggal sekali kalau aku tetap berada di longkangan ini." Pada itu, Mahesa Agni pun segera meloncat naik ke atas dinding itu pula. Sejenak ia mencari, namun segera dilihatnya dua buah bayangan sedang bertempur di atas dinding yang menyilang. Seperti bayangan hantu, Mahesa Agni meluncur mendekati kedua orang yang sedang berkelahi di atas dinding batu. Tohjoyo pun kemudian mengikutinya pula, tetapi ia sama sekali tidak mampu berbuat seperti Mahesa Agni, sehingga terbersit di dalam hatinya. Paman Mahesa Agni memang luar biasa. Ia adalah satu-satunya orang yang dapat menyamai ayahanda di seluruh Singasari. Kalau saja Kakanda Anusapati bukan seorang pemalas, ia mempunyai seorang paman yang luar biasa. Kalau aku menjadi Kakanda Anusapati, maka aku pasti akan berguru kepada Paman Mahesa Agni tanpa diketahui oleh orang lain. Sejenak kemudian maka Mahesa Agni pun sudah berhasil mendekati perkelahian itu. Namun ia justru menjadi termangu-mangu. Ia tahu benar bahwa orang berkerudung itu adalah Witantra. Tetapi kalau ia membiarkan Witantra itu lolos, maka pasti ada dugaan yang aneh dari Sri Rajasa atau orang-orang yang menyaksikannya. Mahesa Agni yang kemudian berdiri membeku itu berusaha untuk menemukan jalan bagaimana ia dapat melepaskan diri dari segala macam kecurigaan. Sementara itu, para prajurit Singasari telah berkumpul di bawah tempat perkelahian yang dahsyat itu. Semua mata memandang keduanya hampir tanpa berkedip. Sri Rajasa adalah seorang yang memiliki kemampuan yang luar biasa tanpa berguru kepada siapapun. Sedangkan Witantra telah ditempa oleh keprihatinan yang sangat mendalam sampai ke dasar dadanya setelah ia dikalahkan oleh Mahesa Agni di arena ketika ia berusaha membersihkan nama adik seperguruannya. Kepu Ijo yang saat itu ia yakin bahwa Kepu Ijo memang tidak bersalah, dan demikianlah agaknya yang sebenarnya. Mahesa Agni itu pun kemudian menemukan akal pula. Ia sudah melihat beberapa pasang mata memandangnya dengan heran karena ia masih belum berbuat apa-apa. Perlahan-lahan Mahesa Agni pun melangkah setapak demi setapak mendekat. Tampaklah ia menjadi ragu-ragu. Kadang-kadang ia ingin maju lagi, tetapi kadang-kadang ia bahkan surut selangkah. Tiba-tiba saja maka terdengar suaranya. "Tuanku, apakah hamba diperkenankan membantu tuanku menangkap orang itu?" Sejenak tidak ada jawaban, namun kemudian terdengar suara Sri Rajasa menggeram. "Jangan sombong Agni, kau sangka aku seorang diri tidak mampu menangkap orang ini?"
Ampun tuanku, maksud hamba, apakah hamba diperkenankan sekedar mencegahnya apabila ia berusaha melarikan diri? Aku dapat melakukannya sendiri, tidak boleh seorang pun yang menggangguku. Mahesa Agni berdiri termangu-mangu, tetapi ia pun kemudian menarik nafas. Dadanya menjadi lapang. Kini ia tidak akan disangka apapun juga oleh siapapun juga. Sebenarnya lah, para prajurit, perwira dan para panglima yang menyaksikan perkelahian itu menganggukkan kepala mereka. Ternyata Mahesa Agni cukup bijaksana. Sebelum bertindak, ia sudah bertindak dengan sangat berhati-hati. Ternyata Sri Rajasa sama sekali tidak ingin merasa terganggu. Sehingga karena itu, maka Mahesa Agni tidak tergesa-gesa berbuat sesuatu yang dapat membuat Sri Rajasa menjadi justru marah kepadanya. Dengan demikian, maka tidak seorang pun yang mencoba mengganggu perkelahian itu. Dengan heran mereka hanya dapat menyaksikan. Tetapi yang lebih mengherankan lagi, bahwa ada juga seseorang yang berani bertempur melawan Sri Rajasa, Maharaja Singasari yang tidak terkalahkan. Bukan saja orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu, tetapi Sri Rajasa sendiri menjadi heran. Ia belum pernah menjumpai seseorang yang memiliki kemampuan begitu tinggi dan bahkan dapat mengimbanginya. Ia pernah mengalahkan Maharaja di Kediri yang pilih tanding. Ia dapat menguasai seluruh kerajaan Singasari dan sekitarnya. Selain Mahesa Agni, menurut dugaannya, tidak ada orang yang dapat bertempur segarang itu. Karena itulah, maka kemarahan Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa itu bagaikan membakar dadanya. Dengan sekuat tenaga ia mencoba menguasai lawannya, tetapi usahanya itu tidak segera dapat berhasil. Namun dalam pada itu, sebenarnya lah bahwa Witantra menjadi berdebar-debar karenanya. Ternyata bahwa Sri Rajasa benar-benar seorang yang pilih tanding. Semakin lama semakin terasa pada Witantra bahwa Ken Arok memang memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kekuatan yang tidak bersumber pada kekuatan yang dicapai dengan latihan yang betapapun beratnya. Kekuatan inilah yang membuatnya melampaui kemampuan manusia biasa, berkata Witantra di dalam hatinya. Dengan demikian maka Witantra yang telah menyepi bertahun-tahun dan mendekatkan diri dalam pencarian kepada Yang Maha Agung, sumber segala kekuatan, juga yang mengalir pada Sri Rajasa, dapat mencoba untuk menyesuaikan dirinya sebaik-baiknya. Namun demikian ia sadar sesadar-sadarnya bahwa ia tidak boleh terlambat menghindarkan diri dari perkelahian itu. Dalam pada itu, Witantra pun berterima kasih pula kepada Mahesa Agni yang telah menghindarkan dirinya dari kemungkinan lain. Apabila Sri Rajasa memerintahkan para panglima dan termasuk Mahesa Agni dan Sri Rajasa sendiri mengepungnya, maka ia akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari halaman ini. Tetapi kini Mahesa Agni telah berhasil memancing perintah Sri Rajasa. Tidak boleh seorang pun yang boleh mengganggunya. Betapapun besar kemampuan dan betapapun tinggi ilmunya, namun aku pasti masih berkesempatan untuk sekedar melarikan diri. Dan itu adalah tugasku yang terakhir malam ini, berkata Witantra. Namun demikian, tiba-tiba dadanya berdesir.
Ia melihat Sri Rajasa tiba-tiba saja telah sampai ke puncak kemarahannya. Meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya, selain mereka yang memiliki ketajaman pandangan ruhaniah, namun Witantra melihat cahaya yang kemerah-merahan di atas ubun-ubun Sri Rajasa yang marah itu. Mahisa Agni yang melihat cahaya yang kemerah-merahan di atas kepala Sri Rajasa itu pun menjadi berdebar-debar pula. Ia sadar bahwa cahaya itu adalah suatu pertanda bahwa Sri Rajasa telah sampai ke puncak ilmunya, ilmu yang tidak dimengertinya sendiri. Ternyata bukan saja Mahisa Agni, tetapi agak jauh dari tempat itu, Sumekar menekan dadanya dengan telapak tangannya. Seperti Witantra dan Mahisa Agni, ia pun melihat bayangan yang kemerah-merahan itu. Meskipun Sumekar seakan-akan tidak ikut terlibat di dalam benturan jasmaniahnya, tetapi ada hubungan ruhaniah atas peristiwa yang terjadi di atas dinding itu. Sehingga sentuhan getaran yang memancar dari pusat kekuatan Ken Arok pun telah menyentuhnya. Sehingga ia melihat pula bayangan yang kemerah-merahan itu. Baik Mahisa Agni dan Sumekar menjadi berdebar-debar, namun kemudian mereka pun yakin bahwa pandangan mata ruhaniah Witantra pun pasti cukup tajam, sehingga ia pasti sudah melihat pula bayangan yang kemerah-merahan itu. Namun demikian, jantung mereka pun menjadi semakin cepat berdetak oleh kecemasan yang semakin mencekam. Sumekar yang sedang terpukau melihat perkelahian itu terkejut ketika tiba-tiba saja seseorang membentaknya di belakangnya. Ketika ia berpaling, dilihatnya dua orang prajurit yang sedang membawa senjata telanjang. "Apa kerjamu di sini, juru taman?" "Oh," Sumekar tergagap. Aku sedang melihat perkelahian itu." "Gila! Kau sangka apakah perkelahian itu semacam tontonan yang pantas kau lihat? Ayo, kembali ke pondokmu. Kalau terjadi sesuatu adalah salahmu sendiri." Baik. Sumekar terdiam sejenak. Lalu katanya, "Tetapi, bukankah Sri Rajasa sudah ada di sana pula? Sehingga tidak seorang pun perlu mencemaskan keadaan halaman istana ini lagi. Bukankah Sri Rajasa adalah seseorang yang tidak terkalahkan?" Prajurit itu mengerutkan keningnya, namun kemudian kepalanya terangguk-angguk. Jawabnya, "Ya, Sri Rajasa tidak akan terkalahkan oleh siapapun juga." Prajurit itu pun kemudian meninggalkan Sumekar yang masih belum beranjak dari tempatnya. Kedua prajurit itu tidak lagi menyuruh siapapun bersembunyi di dalam pondok masing-masing, karena mereka pun yakin bahwa Sri Rajasa tidak akan terkalahkan. Ternyata bukan saja Sumekar yang menonton perkelahian itu. Selain para prajurit, beberapa orang juru taman yang lain pun melihat perkelahian itu pula dari kejauhan. Meskipun sambil bersembunyi di balik pepohonan. Dan kedua prajurit yang melihat Sumekar itu pun tidak menghiraukan mereka itu lagi. Di atas dinding yang sempit itu, Witantra masih melakukan perlawanan terakhir. Tetapi ia pun mengetahui pula bahwa Ken Arok sudah sampai pada batas tertinggi dari ilmunya. Tanpa menunjuk tanda-tanda tertentu, Sri Rajasa sudah dapat melepaskan kekuatan yang tidak terduga-duga besarnya.
Karena itu, semuanya itu menjadi pertanda bagi Witantra bahwa ia harus meninggalkan medan sebelum ia mengalami cedera apapun juga. Dengan demikian, maka Witantra pun berusaha untuk mendapatkan kesempatan menghindarkan dirinya setelah terasa olehnya bahwa tekanan Ken Arok menjadi semakin berat, bahkan hampir tidak tertahan. Sehingga karena itu, maka dengan kemampuannya yang hampir sempurna, Witantra pun kemudian membangunkan ilmu tertingginya, Aji Pamungkas, yang jarang sekali dipergunakan selain dalam keadaan tertentu. Namun kali ini, ia sama sekali tidak ingin membinasakan lawannya. Ia tahu pasti bahwa kekuatan jasmania Ken Arok jauh melampaui kekuatan manusia biasa. Karena itulah, meskipun ia tidak mempergunakan seluruh kekuatan Aji Pamungkasnya, namun ia mencoba melontarkannya juga, sekedar untuk mendapat kesempatan melarikan diri. Mahesa Agni yang sudah mengenal bentuk Aji Pamungkas itu menjadi berdebar-debar. Demikian juga Sumekar yang berada agak jauh daripadanya. Tanpa mereka sadari, mereka pun telah menahan nafas ketika mereka melihat Witantra mengangkat tangannya, melepaskan kekuatan tertingginya, meskipun tidak dilontarkannya sepenuh tenaga. Ken Arok yang tidak mempelajari bentuk-bentuk ilmu kanuragan itu pun merasakannya pula bahwa ia akan menghadapi suatu pukulan yang sangat dahsyat. Itulah sebabnya, maka ia pun mengerahkan daya tahan yang ada padanya. Tanpa diketahuinya sendiri, bagaimana kekuatan itu dapat terbangun di dalam dirinya, seperti pada saat-saat ia menghadapi Maharaja di Kediri. Demikianlah, maka sejenak kemudian telah terjadi benturan yang dahsyat di atas dinding batu di halaman istana itu. Dinding yang menyekat bagian dari istana yang lama dengan halaman yang baru, yang dibangun karena hadirnya Ken Umang di dalam istana itu. Akibat dari benturan itu, ternyata dahsyat pula. Witantra memang tidak mengerahkan segenap kemampuannya, tetapi Ken Arok pun tidak berusaha membentur kekuatan itu. Ia hanya mengerahkan daya tahannya, karena ia memang tidak ingin membunuh orang yang berkerudung hitam itu. Ia ingin menangkapnya hidup-hidup, agar daripadanya ia mendapatkan keterangan yang diperlukannya mengenai perbuatan gila-gilaan itu. Namun demikian, akibatnya cukup berat bagi Witantra, meskipun hal itu sudah diperhitungkannya. Namun untunglah bahwa Ken Arok memang tidak ingin membunuhnya. Witantra yang telah membentur daya tahan Ken Arok itu pun terdorong oleh pantulan kekuatannya sendiri. Namun demikian, Witantra justru mempergunakan pantulan kekuatan itu pula. Bahkan sekali lagi ia menjejak dinding batu itu, sehingga ia pun terlempar beberapa langkah seperti yang dikehendakinya sendiri. Mahesa Agni dan Sumekar terperanjat melihat benturan itu. Mereka tidak segera mengetahui akibatnya pada Witantra. Mereka hanya melihat Witantra terlempar beberapa langkah, melampaui lingkaran para prajurit yang mengepungnya di bawah dinding batu itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya.
Sampai jumpa.